There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah ngeklik video aku. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Hari ini aku mau nguprek lagi di dapur ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau masak kue. Jadi ini tuh aku tadi barusan habis belanja untuk alat-alat bikin kuenya. Nah ini aku ada beli telur, ini tuh ini tuh telur yang jumbo gitu ya, harganya 1.800, jadi aku beli 10, jadinya tuh harganya 18.000. Ini tuh cocok banget ukurannya untuk bikin kue ya. Oke lanjut kita bongkar. Nah ini aku ada beli susu full cream, ini tuh mau buat milk crepe ya maksudnya, tapi nggak tahu jadi atau enggak karena aku masih perdana juga bikinnya. Nah ini aku juga ada beli tepung segitiga biru, ini tuh harganya 14.000. Aku beli coklat batang Virgo, ini tuh harganya 15.000. Aku beli kejunya Chef Juna ya, ini harganya 13.000. Dan ini aku ada beli whipped cream yang Han, ini tuh harganya 32.000 untuk ukuran 200 gram. Dan ini aku ada beli vanili cair, ini harganya 7.000. Dan aku ada beli mentega Blue Band yang kiloan ya, ini tuh segini harganya 8.000. Ini tuh 2 ons gitu ya. Nah aku juga ada beli seres coklat, ini tuh harganya 5.500. Lanjut di sini aku ada beli ini apa sih namanya, aku nggak tahu ya, yang kotak-kotak untuk kue, ini tuh harganya 5.000. Aku beli 1 on aja. Dan ini aku nggak tahu sih untuk apa aku beli ini, harganya 2.000-an. Jadi aku beli aja 2, mana tahu nanti perlu ya kan, penting juga sih punya beginian. Nggak apa-apa dicicil ya teman-teman. Nah ini juga aku ada beli seres warna-warni, ini tuh harganya 3.000. Lanjut apalagi ya, ini tuh ada plastik segitiga, nggak tahu deh ini untuk apa, cuman aku beli aja, mana tahu berguna, jadi aku beli ini tuh tadi beli 2.000 aja. Nah ini dia perlengkapan untuk bikin kuenya aku. Ini tuh aku habis 150.000 ya teman-teman. Tapi ini tuh udah bisa untuk bikin beberapa kue dan beberapa macam. Ini tuh nggak bakalan habis semua untuk bikin kue ya, nggak apa-apa untuk stok aja ya teman-teman. Kalau udah punya stok yang kecil-kecil gitu, nanti tinggal nambahin apa gitu kalau mau bikin kue lagi ya kan. Nah di sini aku mau susun dulu biar mejanya tuh lapang dan plong gitu ya, biar nggak sempit. Jadi di sini mau aku masukin ke keranjang ini dulu. Ini nanti untuk keju sama coklatnya tuh mau aku masukin kulkas aja. Maaf ya kalau bergoyang-goyang karena kameranya itu aku taruh di meja dan mejanya itu kalau ada hentakan itu bergoyang gitu ya. Maklum ya teman-teman, itu meja kayu. Oke lanjut, di sini kita mulai ya untuk step by stepnya. Dulu tuh aku sering nge-share video aku bikin kue ya, dan itu kebanyakan gagal ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang tuh aku udah mahir untuk bikin kue bakar dan kue bolu biasa gitu ya. Pokoknya kalau untuk bikin kue bolu tuh aku sekarang udah tahu, udah bisa, udah mahir lah ya teman-teman. Cuman kalau bikin kayak cake brownies gitu belum aku coba sih, kayak bikin milk crepes yang lagi viral itu kuenya, ini lagi mau aku coba bikin nanti. Makanya tadi aku ada beli whipped cream, rencananya aku mau bikin milk crepes. Tadi tambahan untuk bikin milk crepes itu cuman whipped cream sama susu full cream ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau mixer dulu untuk si telurnya. Ini tuh nggak perlu aku jelasin ya step by stepnya ya teman-teman. Mungkin kalian semua lebih jago dan mungkin semua lebih paham. Aku nih masih tahap belajar ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak tahu cara menjelaskannya. Nah karena aku mau bikin bolunya tuh adalah bolu kukus, bukan bolu panggang gitu, jadi aku pakein santan dan ini aku tambahin juga sama baking soda atau baking powder. Nah di sini aku kasih vanila bubuk. Ternyata vanila cair itu wangi banget ya teman-teman, lebih enak gitu wanginya.
Nah, ini aku mixer aja sampai betul-betul mengembang dan dia tuh berjejak gitu. Pokoknya lebih paham kalian lah kalau soal bikin bolu-bolu ya. Aku takutnya kalau aku jelaskan gitu salah ya teman-teman. Jadi aku tuh kalian lihat aja untuk step by stepnya. Nah, untuk ininya takarannya aku nggak pakai timbangan karena aku diajarin sama mamaku tuh kemarin pakai gelas. Jadi aku tuh takarnya pakai gelas gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mixer lagi tapi dengan putaran yang kecil aja. Kenapa hari ini aku bikin bolu dan rajin bikin bolu? Nah, hari ini tuh adalah ulang tahunnya Abang Rais ya teman-teman. Dia tuh ulang tahun ke yang 7 gitu. Cuman kemarin tuh mau beli bolu yang udah jadi gitu. Cuman dianya tuh pengennya dibikin aja gini. Katanya dia mau bolu buatan bundanya aja. Jadi ini tuh aku bikinnya bolu kukus biasa sama rencananya mau bikin milk crepe. Cuman pas bikin milk crepe-nya tuh aku tuh gagal ya teman-teman. Cuman kalian lihat aja deh nanti karena memang aku tuh masih perdana untuk bikin milk crepe. Nah, ini aku kasih warna hijau karena memang aku tuh punya warna hijau ya teman-teman untuk pewarnanya. Jadi di sini tuh aku kasih dulu untuk loyangnya. Nah, ini tuh adalah loyang jadul gitu ya. Ini tuh panggangan jadul gitu. Kalau kalian punya, mungkin kalian tahu cara makainya. Ini tuh dua fungsi, bisa untuk dikukus sama bisa untuk dipanggang. Nah, kalau bikin bolu panggang, kita tuh cuman tambahin seng untuk di bawah kompor dan kita kasih pasir. Tapi kalau untuk bikin bolu kukus, kita cukup taruh kayak apa namanya? Air gitu ya di bawahnya, nggak pasir. Kalau dipanggang dia pakai pasir, kalau dia dikukus pakai air gitu aja sih. Nah, ini aku kasih kotak-kotakan ini tuh harusnya sebenarnya sesudah mateng gitu ya baru dikasih. Cuman aku tuh biar di dalamnya itu ada crunchy-crunchy-nya kalau ada ini. Jadi aku kasih ya teman-teman biar dia tuh masuk nantinya. Nah, lanjut di sini tuh aku langsung aku kukus. Nah, kukusnya tuh kayak gini ya teman-teman kalau mau dikukus. Kalau mau dibakar di bawahnya tuh diletakin pasir, kalau dikukus di bawahnya tuh diletakin air. Itu aja sih perbedaannya. Nah, ini bolunya belum terlalu mateng karena pas aku cucuk pakai lidi itu ternyata masih ada yang lengket. Nah, di sini lanjut aku buka dan ternyata ini udah mateng ya teman-teman. Ini tuh udah sempurna karena udah nggak lengket lagi, udah mateng sampai ke dalam. Lanjut di sini mau aku angkat. Ini ternyata panas ya teman-teman. Aku pikir karena ada untuk anti panasnya nggak panas, ternyata dia tetap panas gitu. Nah, ini mau aku balik dulu dan ini tuh nggak lengket dan cantik banget. Pokoknya sekarang aku kalau bikin bolu tuh nggak pernah gagal ya teman-teman. Udah berhasil terus karena memang aku tuh berlatih terus ya teman-teman untuk bikin bolu ini, bolu kukus, bolu bakar. Aku sekarang udah pandai dan udah jago. Pokoknya kalau untuk bikin bolu-bolu mah gampang ya. Tapi kalau bikin cake yang kayak untuk kue ulang tahun gitu, karena aku tuh nggak tahu di menghiasnya dan aku juga nggak tahu di bikin bikin whipped creamnya. Nah, aku nanti akan cerita ya teman-teman. Kalau aku tuh pas bikin milk crepe-nya salahnya tuh di whipped cream. Nah, ini aku kasih aku kasih seres. Ini tuh seresnya aku pakai yang warna-warni. Tadinya tuh mau pakai keju gitu ya teman-teman. Cuman aku pengennya anak aku pengennya pakai seres warna-warni. Nah, di sini seres yang coklat sama keju tuh nggak kepake. Pokoknya aku tuh banyak yang belanja yang nggak kepake gitu. Kalau udah belanja ke toko kue gitu, kalep banget ya teman-teman. Banyak banget di situ yang ingin aku beli gitu ya. Oke, lanjut di sini aku mau masak si milk crepe-nya. Nah, ini tuh paling menantang sih menurut aku karena kan aku baru perdana juga ya bikin milk crepe. Ini tuh aku bolak-balik gitu ya lihat tutorialnya di YouTube. Pokoknya tuh aku sampai 1 minggu tuh mempelajari banget cara membuat milk crepe ini. Caranya tuh bisa kalian lihat di channel YouTube yang bikin-bikin kue ya teman-teman, karena aku tuh nggak pinter untuk menjelaskan seperti itu. Nah, ini aku kacau manual, dia tuh nggak perlu pakai mixer ya teman-teman, cukup di kacau manual. Kalau bikin kulit milk crepe itu kayak bikin kulit risol ya teman-teman, cuman perbedaannya tuh dia pakai susu, nggak pakai air. Kalau kita bikin kulit risol kan harus pakai air gitu ya.
Aku tuh pas bikin kulit milk crab ini tuh kayak kepengen bikin risol loh teman-teman. Jadinya aku niatnya nanti setelah ini tuh aku mau bikin risol, cuman nggak disambung di video ini ya teman-teman. Mungkin di video besok atau lusa nggak tahu. Pokoknya kapan aku mau aja nanti ya teman-teman. Pokoknya nanti tayang deh videonya. Nah, di sini lanjut aku aduk-aduk ya teman-teman, dan ini tuh ternyata tepungnya kurang. Tadi aku tambahin tepung lagi 3 sendok. Nah, ini dia kalau udah kayak gini tuh nanti kita kasih apa namanya? Mentega. Tadi aku udah cairkan mentega juga. Nah, ini kita tinggal masukkan menteganya ke sini. Kita aduk-aduk lagi sampai dia betul-betul merata. Dan lanjut di sini aku tambahin susu. Nah, ini aku pakai susu full cream yang merek Frisian Flag ya, teman-teman. Ini tuh biar nggak tahu sih, karena aku lihat di YouTube itu pakainya susu. Jadi aku beli susu ini tadi ya. Dan ini tuh nggak kepake semua ya, teman-teman. Cuman separuh aja tepakainya. Nah, ini kalau udah kayak gini tuh udah jadi, dan di sini aku karena mau pengen warna hijau, jadi aku kasih hijau. Maklum ya teman-teman, pecinta hijau. Jadi apa-apa tuh warnanya hijau. Nah, ini udah jadi, dan di sini aku mau cetak. Aku pakai ini ya wokpen, karena aku nggak punya fry pan, jadi aku pakai wokpen aja. Yang penting dia pakai teflon anti lengket, jadi aku pakai ini aja karena memang aku punyanya cuman ini. Nah, ini tuh kita ratakan, pokoknya kayak bikin kue dadar ya, ataupun kayak bikin kulit risol gitu ya teman-teman. Kayak gitulah kalau bikin milk crab ini. Mungkin kalian yang udah pernah bikin bisa komen-komen di bawah, atau bisa sharing-sharing apa nih yang salah dalam cara aku membuat milk crab ini. Karena aku juga masih perdana dan aku juga baru belajar. Ini tuh kayak coba-coba gitu ya teman-teman. Kalau berhasil ya syukur, kalau nggak berhasil ya kita belajar lagi gitu. Nah, pokoknya ini gini aja sampai dapat banyak gitu ya teman-teman. Aku tuh buatnya sekitar 20 buletan, dan ini aku juga buat yang petak-petak gitu ya, karena aku punya teflon yang petak, jadi aku bikin yang petak-petak. Nah, di sini aku mau cerita. Jadi di sini tuh yang salahnya ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu gitu cara bikin whipped cream ini gimana. Karena aku udah beli whipped cream ini kok malah salah gitu. Aku pikir malah gampang ya pakai whipped cream gini. Ternyata salah teman-teman. Aku tuh harusnya pakai air dingin, bukan pakai air biasa. Jadi aku tuh pakai air biasa gitu, air matang gitu ya, bukan air es. Sementara katanya tuh harus pakai air es yang betul-betul dingin. Jadi whipped cream tuh kembang dan beku. Jadi pas aku mixer, udah lama banget aku mixer, dia tuh nggak kaku-kaku whipped creamnya tuh cair aja gitu loh teman-teman, nggak kaku. Biasanya kalau whipped cream itu kaku ya teman-teman, tapi ini malah cair. Kalian tahu nggak sih kenapa? Ini tuh yang buat milk crab aku tuh jadi gagal ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau coba dulu untuk buat milk crabnya. Ini tuh bikin milk crab sebenarnya gampang ya, enak banget loh cara bikinnya. Aku tuh udah paham, cuman aku salah di whipped creamnya. Coba dong kalian koreksi gimana sih cara whipped cream yang benar, bikin whipped cream biar dia tuh kaku keras gitu ya, kayak nok gitu. Ini tuh encer gitu loh teman-teman, kayak adonan kue. Jadi dia tuh licin gitu untuk si milk crabnya, jadi gagal gitu ya teman-teman, tapi rasanya masih enak gitu. Kalau rasa enak ya teman-teman, tapi kalau untuk bentukan ya nggak sama lah sama milk crab yang profesional, karena ini memang perdana aku buat milk crabnya. Nah, ini udah jadi, ini tuh kayak bulat gitu ya, bukan cantik. Aku sebenarnya mau ketawa loh teman-teman, ini tuh malu-maluin aja sih sebenarnya di posting. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini tuh jadi pembelajaran ya teman-teman, karena dari sini tuh kita pasti bisa belajar lagi. Nah, malah cantikkan milk crab aku yang petak. Itu tadi yang bulat nggak aku lanjutin lagi. Ini dia udah aku potong-potong ya. Kayak gini nih bentukannya teman-teman. Dia tuh kayak loyo gitu, karena milk crabnya tuh atau whipped creamnya tuh nggak kaku, jadi dia tuh loyo gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk rasa, alhamdulillah rasanya cukup memuaskan.
Nah, ini dia kegiatan aku di dapur hijau kali ini, bikin bolu pesanan atau requestan anak mudaku yang lagi ulang tahun. Katanya nggak usah tiup lilin karena tiup lilin itu untuk anak-anak, kata dia udah merasa dewasa ya teman-teman, jadi dia tuh nggak perlu tiup lilin. Nah, ini tuh kami malamnya potong-potong kue aja sih, nggak ada kemana-mana, nggak ada ngerayain apa-apa, cuman potong-potong kue yang aku bikin, makan-makan kue. Tadi aku juga bagiin juga sama tetangga gitu yang aku bikin. Nah, ini tuh hasil dari kerempongan aku satu harian ini. Karena Bang Rais tuh katanya pengen jalan-jalan aja, nggak usah dirayain gitu untuk ulang tahunnya. Rencananya sih semalam itu aku pengen ngerayain di sekolahannya ya, cuman karena memang aku belum penuh untuk budgetnya, jadi ya udah deh, nanti tahun depan insya Allah kalau ada budgetnya bisa dirayain di sekolahan. Nah, ini tuh kami rame-rame makan bolu ya sama si Ayah, cuman si Ayah nggak aku videoin karena dia tuh nggak pakai baju. Nah, ini untuk kakak Riri sama adek Rara tuh lagi makan milk wrapnya. Oke deh teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.